Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita mulakan saja langsung materi pada hari ini yaitu tata surya dan alam semesta. Bagaimana anak-anak? Sudah siap ya untuk belajar? Insya Allah. Barakallahu fiik. Baiklah anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah tata surya mungkin pernah kita pelajari ya waktu di sekolah dasar. Nah, apa itu jagat raya? Nah, ini yang pertama. Jagat raya adalah ruangan yang maha luas yang tak dapat diketahui atau dibayangkan luasnya. Jagat raya diduga bentuknya melengkung dan dalam keadaan memuai, serta terdiri atas galaksi-galaksi atau sistem-sistem bintang yang jumlahnya ribuan. Jagat raya kita diperkirakan berumur sekitar 15 miliar tahun lamanya. Jagat raya ciptaan siapa anak-anak? Iya, Masya Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Baiklah, selanjutnya adalah galaksi. Galaksi adalah sebuah sistem yang terikat oleh gaya gravitasi yang terdiri dari bintang dengan segala bentuk manifestasinya, antara lain adalah bintang neutron dan lubang hitam, gas dan debu kosmik, medium antar bintang, dan kemungkinan substansi hipotesis yang dikenal dengan materi gelap. Macam-macam galaksi. Nah, yang pertama ada galaksi Bima Sakti, Magellan, dan lain sebagainya. Jadi, galaksi di mana bumi berada, yaitu galaksi Bima Sakti. Galaksi ini memiliki bentuk spiral dengan diameter kira-kira 100.000 tahun cahaya. Galaksi Magellan merupakan galaksi yang paling dekat dengan galaksi Bima Sakti. Jaraknya kurang lebih 150.000 tahun cahaya dan berada di belahan langit selatan. Galaksi Ursa Major berjarak 10 juta tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Bentuk galaksi Ursa Major adalah elips dan rapat. Ada galaksi Andromeda, galaksi awan Magellan, Magellanic Clouds. Galaksi jauh. Galaksi terletak dari lebih dari 10 juta tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti, termasuk galaksi jauh. Contoh galaksi jauh yaitu galaksi Silvery, Triangulum, dan Whirlpool. Tata surya. Tata surya adalah sekelompok benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat dan sumber cahaya yang dikelilingi oleh planet-planet beserta satelit-satelitnya. Asteroid disebut juga dengan planetoid, komet ya. Nah, teori pembentukan tata surya. Yang pertama ada hipotesis kabut atau teori kondensasi atau pengentalan, dikemukakan oleh Immanuel Kant tahun 1755 dan dikembangkan oleh Laplace ya tahun 1796. Menjelaskan bahwa matahari dan planet-planetnya berasal dari sebuah kabut pijar yang terpilih di jagat raya. Karena putarannya itu sebagian dari massa kabut lepas membentuk gelang-gelang sekeliling bagian utama gumpalan kabut itu. Gelang itu membentuk gumpalan-gumpalan dan akhirnya membeku menjadi planet-planet. Selanjutnya teori planetesimal dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton ya pada awal abad 20-an. Teori ini hampir mirip dengan teori kabut, hanya saja di dalam kabut itu terdapat material padat yang berhamburan disebut dengan planetesimal. Masing-masing benda padat mempunyai daya tarik sehingga benda-benda saling tarik-menarik dan lambat laun berbentuklah gumpalan besar yang disebut dengan planet. Teori pasang surut bintang dikemukakan oleh James Jean dan Harold Jeffreys ya, menjelaskan bahwa pada permukaan matahari terjadi proses pasang surut akibat daya tarik bintang besar yang melintas sehingga membentuk tonjolan seperti cerutu. Kemudian terputus membentuk tetesan massa gas raksasa dan membeku menjadi planet, dan matahari memiliki gaya tarik terhadap tetesan massa gas sehingga berubah menjadi tata surya yang membingungkan. Adalah bintang sebesar apa yang lewat dengan dekat ya, dan hanya sekali terjadi itu. Teori vortex dan protoplanet berawal dari hipotesis kabut Laplace dan Kant ya, dikembangkan oleh Carl von Weizsäcker dan Gerard V. Kuiper tahun 1940-an, menjelaskan bahwa nebula terdiri atas vortex-vortex yang merupakan sifat gerakan gas yang menyebabkan pola sel-sel yang bergolak atau turbulen. Menurut Kuiper, planet terbentuk melalui golakan atau turbulensi. Matahari. Nah,
Ini merupakan salah satu anggota-anggota tata surya. Matahari merupakan bintang yang tidak berbeda dengan bintang lain di malam hari. Adapun statistik fisik matahari sebagai berikut. Massa matahari sekitar 1,99 kali 1030 kg atau lebih dari 99% massa tata surya dan kira-kira 330.000 kali massa bumi. Berjari-jari 695.000 km atau 108,97 jari-jari bumi. Memiliki temperatur di permukaan bumi sekitar 60.000 Celcius. Derajat Celcius ya, Ustadz ya. Tingkat kecemerlangannya 26,8. Berotasi dengan kecepatan berbeda di bagian kutub dengan bagian ekuator. Di bagian ekuator rotasinya 27 hari bumi, sedangkan di bagian kutub periode rotasi adalah 30 hari. Bagian-bagian matahari. Bagian dalam matahari yaitu interior matahari. Terdiri dari inti matahari, daerah radioaktif, dan daerah konveksi. Terjadi reaksi termonuklir yang mengubah atom hidrogen menjadi helium. Temperaturnya diperkirakan mencapai 15 juta Kelvin. Pada permukaan, temperatur turun menjadi 5.700 Kelvin. Permukaan matahari selanjutnya adalah fotosfer ya, atau permukaan matahari. Tebalnya kira-kira 300 km. Terdiri atas gas padat yang terlihat sebagai bola perak berkilauan. Kromosfer. Selanjutnya kromosfer terletak di atas fotosfer dengan ketebalan 8.000 km. Kromosfer yang menjulang tinggi sampai lapisan terluar dari matahari dinamakan dengan korona. Ada prominens, yaitu semburan api yang tinggi dan dapat mencapai ribuan kilometer berasal dari matahari yang dihamburkan matahari. Planet. Nah, anggota tata surya selanjutnya adalah planet. Planet merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya. Ya, Ustadz ya, tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Urutan planetnya sudah anak Ustadz hafal ya di SD waktu itu ya, di kelas 6 ya. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini urutan dari yang terdekat dengan matahari ya. Ini urutannya. Baik. Nah, itu ada asteroid ya. Dan ada juga komet tambahannya ya. Nah, planet bergerak dengan arah yang sama tetapi dengan jarak dan lintasan berbeda. Lintasannya berbentuk elips. Kebanyakan planet mempunyai satelit kecuali Merkurius dan Venus tidak memiliki satelit. Awalnya planet dalam tata surya ada 9. Ini singkat dengan Mapebu, Majuja, Majusa, Neplu. Singkat kepanjangan dari M-nya Merkurius, V-nya Venus, Bu-nya Bumi, M-nya Mars, J-nya Jupiter, S-nya Saturnus, U-nya Uranus, N-nya Neptunus, dan Pluto. Tapi Pluto tidak lagi dimasuk ke dalam planet. Ya. Merkurius. Nah, Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Merkurius bukan planet yang ramah bagi manusia. Kenapa? Karena temperaturnya teramat panas dan mampu melelehkan panci logam sehingga tak ada manusia yang hidup di sana. Venus. Nah, Venus juga disebut dengan bintang kejora. Jadi Venus merupakan planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Planet ini memiliki radius 6.052 km dan mengelilingi matahari dalam waktu 224,7 hari. Selanjutnya adalah Bumi. Ini Bumi adalah planet yang kita duduki sekarang. Bumi adalah planet ketiga dari 9 planet dalam tata surya. Diperkirakan usianya mencapai 4,6 miliar tahun lamanya. Mars juga disebut dengan bintang planet merah ya. Nah, jarak dengan matahari kurang lebih 228 juta kilometer ya. Pada planet ini terjadi pergantian musim seperti di bumi ya. Pada bagian kutub tertutup es, atmosfer Mars sangat tipis ya. Baik, seperti bintang berwarna merah maka dijuluki planet merah. Dia punya planet yaitu Phobos dan Deimos. Afwan, satelit ya, satelit Phobos dan Deimos. Selanjutnya ada Jupiter. Jupiter ini planet terbesar ya, planet terdekat kelima dari matahari. Setelah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, selanjutnya adalah Jupiter. Saturnus adalah planet ke-6 ya. Ini merupakan planet terindah julukannya karena memiliki cincin yang indah.
Planet Uranus. Planet Uranus adalah planet terdekat ketujuh dari matahari setelah Saturnus. Di antaranya satelitnya bernama Ariel, Umbriel, Miranda, Titania, dan Oberon. Selanjutnya adalah planet Neptunus. Nah, planet Neptunus merupakan planet terjauh ke-8 jika ditinjau dari matahari. Di antaranya ada satelit Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Selanjutnya kita bahas tentang pengelompokan planet. Yang pertama, bumi sebagai pembatas. Berdasarkan apa? Berdasarkan bumi sebagai pembatas. Ada planet inferior dan planet superior. Planet superior ya yaitu planet Merkurius dan Venus. Berarti sebelum bumi. Planet inferior apa? Setelah saya ulang ya, inferior ada Merkurius, Venus. Kalau dia superior ada setelah bumi apa? Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu namanya planet inferior superior ya. Nah, selanjutnya ya planet dalam dan planet luar. Planet dalam dan planet luar ini ada berdasarkan asteroid sebagai pembatas karena asteroid itu orbitnya antara apa? Antara Mars dan Jupiter. Berarti di tengah-tengah ya. Ini dia di antara Mars dan Jupiter sehingga dia sebagai pembatas. Nah, planet dalam apa saja? Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. 4-4 ya, nah Ustadz ya. Planet luar itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 4-4 ini. Sama juga seperti yang ketiga, pembagiannya 4-4 juga, yaitu planet terestrial dan Jovian. Planet terestrial dan Jovian ini ada berdasarkan apa? Ukuran dan komposisinya. Ada yang mirip dengan Bumi, ada yang mirip dengan Jupiter, ya. Yang mirip dengan Bumi ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Ya, yang mirip dengan Jupiter itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 4-4 juga ya Ustaz ya, sama pengelompokannya seperti planet dalam planet luar tadi ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang hukum Kepler. Nah, hukum Kepler. Hukum Kepler ini terdiri menjadi 3 bagian nantinya. Ya, sebelumnya Ustaz akan jelaskan dulu apa itu perihelium dan aphelium. Perihelium adalah jarak terdekat planet dari matahari, sedangkan aphelium adalah jarak terjauh planet dari matahari. Ya, nah itu dia. Ini perihelium titik terdekat bumi dengan matahari, ya, sedangkan aphelium jarak terdekat antara planet dengan matahari. Jauh ya, terjauh ya. Antara planet dengan matahari jauh disebut aphelium, kalau dekat disebut dengan perihelium. Baik, selanjutnya adalah hukum Kepler 1 atau hukum 1 Kepler, yaitu tentang orbit planet berbentuk elips di mana matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Itu hukum 1 Kepler. Hukum 2 Kepler yaitu garis yang menghubungkan planet ke matahari dalam waktu yang sama menempuh luasan yang sama. Ini warna biru yang dibuat ini menandakan ya jaraknya sama. Jika waktu planet untuk berevolusi dari A, B sama dengan waktu CD, ini AB sama dengan CD, untuk berevolusi dari CD sama dengan waktu ya planet untuk berevolusi dari E ke F. Maka luas AMB sama dengan luas CMD ya. Ini AMB, ini CMD ya. Baik. Hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler ini ada persamaannya nah Ustadz ya, di mana kuadrat skala revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Ini dia persamaannya. T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan D1 pangkat 3 per D2 pangkat 3. Di mana anak Ustadz ini adalah D1, ini adalah D2 ya. Baik, ini keterangannya. Nah, T itu periodenya, sedangkan D adalah jaraknya, ya, antara planet satu dengan planet yang lain. Gerak planet dan semua anggota tata surya mengikuti hukum gravitasi universal. Ini gerakannya, ya, ada massa planet, ada M besar M kecil massa matahari, R jarak antara massa, ini dia ya, untuk keterangan gambarnya, Ustadz ya. Nah, F adalah gaya tarik matahari pada planet. Ini hukum gravitasi universal, bahwasanya planet bumi dan planet yang lainnya bergerak mengikuti matahari karena pengaruh gaya gravitasi matahari. Gerak satelit mengelilingi planet disebabkan ada gaya gravitasi planet pada satelit.
Nah, ini besar gaya tarik matahari pada planet sebanding ya dengan massa masing-masing berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ini dia F sama dengan G, M1 kali M2 per R pangkat 2. F ini gaya, G-nya tetapan gravitasi, M1, M2 adalah massa, masing-masing R itu adalah jaraknya ya. Ini dia untuk keterangannya. Di mana nilai G atau konstanta gravitasi umum itu nilainya 6,67 kali 10 pangkat minus 11 ya, Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Periode revolusi. Periode revolusi adalah waktu yang diperlukan planet mengitari matahari 1 kali putaran. Ini dia nah Ustadz. Belahan bumi utara ya lebih condong ke matahari. Belahan bumi selatan menjauhi matahari. Jadi nanti ada singkatannya pagudise ya, bagian utara, bagian selatan. Pagudise itu kan Ustaz, pa-nya panas, musim ya. Gu-nya gugur, pagudi, D-nya dingin, se-nya semi, pagudise. Jadi tinggal lawannya Ustaz ya. Dari mulai Maret kelang beberapa bulan selanjutnya ya, ada Juni ya, bulan dari Juni dari sini ya. Kalau kita mulai dari sini Juni ya. Juni, Juli, Agustus, September ya. Nah, habis September apa? September, Oktober, November, Desember. Habis Desember, Januari, Februari, Maret. Kembali lagi seperti itu. Ya, singkatannya pagudise untuk utaranya, berarti untuk selatannya lawan panas apa? Dingin ya, pagu. Lawannya panas lawannya dingin, gugur lawannya semi. Pagudise, dingin lawannya panas ya. Semi lawannya apa tadi? Gugur. Jadi seperti itu cara mengingatnya nah Ustadz ya. Periode rotasi. Nah, sebelum kita ke periode rotasi, nah Ustadz, untuk revolusi bumi khususnya, ini berdasarkan kalender apa? Kalender Masehi atau kalender Samsiah. Di antaranya akibat dari revolusi bumi adalah bumi terjadi apa? Perubahan musim ya, pergantian tahun ya. Kalau berdasarkan revolusi bumi itu kalender apa namanya? Kalender Masehi atau kalender Samsiah, mulai Januari sampai Desember ya. Bumi mengelilingi matahari. Kalau rotasi bumi itu waktu yang diperlukan untuk berputar pada porosnya. Di antaranya pergantian siang dan malam, ya. Gerak semu harian. Kalau tadi revolusi bumi gerak semu tahunan lawannya ya. Perbedaan waktu itu rotasi bumi. Kalau perbedaan lamanya itu adalah revolusi ya. Kalau rotasi dia perbedaan waktu. Nah, sedikit lagi nah Ustadz, kalau tadi revolusi bumi itu adalah kalender Samsiah Masehi. Kalau dia revolusi bulan apa? Kalender Hijriah Komariah. Nah, ini data yang dapat diambil berdasarkan penemuan yang ada. Selanjutnya Ustaz, asteroid. Jadi planet-planet kecil yang berada di antara orbit Mars dan orbit Jupiter ya. Nah, ini dia nama-nama planetnya. Afwan ya, asteroid ya. Planet-planet kecil juga disebutkan asteroid. Antara apa tadi? Letaknya antara Mars dan Jupiter. Itu edarnya ya. Selanjutnya satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengorbit planet dan mengiringi planet di dalam mengorbit matahari. Nah, satelit alami juga dinamakan dengan bulan. Ini misalnya bumi ya, ini matahari ya. Nah, jadi ini bumi, nah Ustadz ya. Bumi juga dikelilingi oleh satelitnya, yaitu bulan. Seperti itu ya. Kalau ini satelit bulan satelit alami, kalau satelit buatannya ini misalnya untuk komunikasi ya. Baik. Ini adalah periode rotasi bulan. Bulan di dalam membentuk 5 derajat terhadap bidang edar bumi atau ekliptika. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, diantaranya berputar mengelilingi bumi atau mengitari bumi, dilakukan revolusi. Bulan berotasi juga ya, dan juga bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Fase-fase bulan ini Anda bisa lihat ya, fase-fase bulan. Ya, dimulai dari ada bulan mati ya, bulan atau bulan baru ya. Nah, itu ada bulan sabit, kuartil awal, bulan 3/4, bulan purnama, bulan 3/4, kuartil akhir, dan bulan sabit akhir.
Selanjutnya gerhana bulan. Perhatikan Ustaz, gerhana bulan di sini kita masih ingat ya dulu waktu kelas 6 SD ya. Gerhana bulan itu jika di tengah-tengah itu bumi, di ujungnya adalah bulan ya. Itu gerhana bulan ya. Di sini gerhana bulan, tunggu, ketika dia berputar di sini, tepat di sini terjadi gerhana bulan total ya. Nah, ini ada penumbra, ada umbra bayangan-bayangan gelap, sedangkan penumbra bayangan-bayangan kabur. Nah, ini posisinya jika terjadi gerhana bulan. Bulannya di ujung ya. Baik. Ini gerhana matahari, nah Ustadz. Nah, jadi posisinya bumi yang di ujung nanti ya. Nah, ini dia. Ini dia bumi yang di ujung. Ini tengah-tengah bulan. Ini ada umbra, ini penumbra. Tempat terjadi gerhana matahari total di sini ya. Pas tepat lurus. Pasang surut air laut. Nah, ini dia pasang surut air laut ya. Nah, Ustadz, ada pasang purnama atau pasang perbani ya, pasang nif sama ini ya, dan ujung sama, pasang jika dia lurus ya pasang purnama atau pasang perbani. Meteor, nah usah pernah dengar ya? Ya, batuan meteorit yang masuk ke atmosfer bumi dan menghasilkan jejak cahaya. Meteor juga dinamakan dengan bintang beralih. Ya. Selanjutnya adalah komet. Komet benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Komet juga dikenal dengan nama bintang berekor. Ekor komet selalu menjauhi matahari. Baik, nah Ustadz, demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan paham ya. Nah, jika kurang paham bisa ulangi lagi video ini. Dan juga Ustadz sudah kirimkan apa? Kirimkan dalam bentuk PDF materi yang bisa anak Ustadz ringkas semuanya. Baik, setelah ini Ustadz bisa mengerjakan kuisis yang setelah Ustadz sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.